Jadi, gue nemu satu blog AWS yang menunjukkan perbandingan hasil benchmark 3 generasi prosesor Graviton. Dan hasilnya sangat menarik. Bagaimana performanya makin tinggi, justru cost yang dikeluarkan semakin rendah. Gue tahu, di kondisi seperti ini, pasti banyak yang sedang berusaha menurunkan cost-nya, tapi nggak mau performanya turun. Atau pengen menaikkan performance, tapi tahan sama cost. Jadi, di video ini gue akan bahas apa itu prosesor Graviton, bagaimana hasil benchmark 3 prosesor Graviton itu, dan juga perhitungan dari sisi cost-nya, gimana performance-nya makin tinggi tapi cost-nya justru rendah. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video DevSecOps Kacamata, kenalin gue Hendro, seorang DevOps Engineer yang sudah bekerja selama lebih dari 6 tahun di bidang ini. Dan di channel DevSecOps Kacamata, gue akan share pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang pernah gue pelajari selama menjadi DevOps Engineer. Jadi sebelum kita membahas perbandingan hasil benchmark 3 prosesor Graviton, gue pengen kenalin dulu nih apa itu prosesor Graviton. Buat kalian yang belum pernah dengar prosesor Graviton, jadi prosesor ini adalah prosesor yang menggunakan teknologi ARM yang dikenalkan oleh AWS pada tahun 2018 pada instance family A1 Graviton generasi pertama. Teknologi ARM itu sendiri adalah teknologi yang dikenal dengan teknologi yang sangat efisien dalam penggunaan dayanya. Buat kalian yang tidak familiar dengan teknologi ARM, mungkin kalian lebih familiar dengan chip M1-nya Apple. Nah, itu adalah chip yang menggunakan teknologi ARM. AWS mengklaim prosesor Gravitonnya ini 60% lebih rendah penggunaan dayanya dibandingkan prosesor lainnya. Dan juga secara cost, AWS mengklaim 20% lebih rendah dibandingkan prosesor lainnya. Tapi sekalipun prosesor Graviton penggunaan dayanya lebih rendah dibandingkan prosesor lainnya, prosesor Graviton tidak kalah bersaing dari sisi performance. Jadi buat kalian yang belum menggunakan prosesor Graviton, mungkin kalian bisa coba untuk menggunakan teknologi ARM pada AWS, yaitu pada prosesor Graviton. Tapi di video ini gue nggak akan bahas tentang bagaimana transisi non-Graviton ke Graviton. Memang itu akan memotong cost kalian dari sisi instance family. Tapi video ini gue akan bahas tentang salah satu blog yang membahas hasil benchmark 3 prosesor Graviton yang menunjukkan bagaimana kalau kita upgrade generasi Graviton kita dapatkan performance yang tinggi tapi costnya lebih rendah. Yuk kita langsung bahas aja. Oke, jadi blog AWS yang pengen gue bahas di sini adalah Leveling Up Amazon RDS with AWS Graviton 4. Jadi Graviton 4 ini diperkenalkan pada bulan November 2024. Dan AWS itu mengklaim bahwa prosesor Graviton 4-nya itu 40% performanya improve dan juga 29% better price perform dibanding dengan Graviton 3. Kita langsung aja ke settingan benchmarknya seperti apa. Jadi dia benchmarknya menggunakan service RDS, PostgreSQL database-nya, dan juga tools yang dipakai adalah Sysbench. Ini Sysbench adalah tools untuk benchmark. Dan untuk settingan region-nya dia di US East 1 dan juga single availability zone. Jadi untuk mengurangi adanya latensi. Konfigurasinya seperti ini. Jadi dia ada satu EC2 untuk menjalankan Sysbench-nya dan juga RDS PostgreSQL. Dia melakukan tes pada 3 prosesor Graviton, M6G, M7G dan juga M8G. Yaitu masing-masing Graviton 2, Graviton 3 dan Graviton 4. Jadi 3 generasi prosesor Graviton. Spesifikasinya semua sama di CPU 4 dan juga memori 16. Baik di Graviton 2, Graviton 3 maupun Graviton 4. Lanjut di replicating the benchmark setup, dia menggunakan PostgreSQL 16.3 dan juga ada EC2-nya yang diinstal Sysbench dan seterusnya. Nah, sebelum melakukan tes, dia memasukkan 2 juta data kepada 2 table di database PostgreSQL. Jadi ada table SB test 1 dan SB test 2, masing-masing itu ada 2 juta data. Oke. Kemudian saatnya dia melakukan benchmark testnya. Benchmark testnya ini dilakukan selama 30 menit dan juga 100 thread. Reporting intervalnya 10 second, jadi setiap 10 detik dia akan melakukan report. Dan juga workload-nya yang dilakukan pada test benchmark itu dia mix dari select, update, delete maupun insert query-nya. Jadi random dan dites selama 30 menit. Oke, ini komen dari Sysbench-nya untuk menjalankan benchmark-nya. Dan result-nya, nah di sini kita akan bahas tentang result-nya. Bagaimana result-nya antar 3 generasi ini. Dari M6G, M7G dan juga M8G. Mana yang terbaik dan secara cost mana yang terbaik. Yang pertama, tabelnya query per second. Jadi query per second ini setiap detik dia mampu menyelesaikan berapa banyak query. Nah, di sini di M6G Graviton 2, query yang berhasil dieksekusi selama 1 detik adalah 29.195 query.
Di M7G 33.615 query dalam 1 detik. Dan di M8G Graviton 4 dia 41.309 query per detik. Jadi di sini tentu lebih unggul Graviton 4 karena generasinya terbaru. Jadi M8G itu 23% lebih banyak dibanding M7G dalam menjalankan query-nya dalam 1 detik. Dibanding dengan M6G, dia itu 41%. Graviton 4 yang di M8G itu 41% kenaikannya. Jadi di sini unggul Graviton 4 di Instance Family M8G. Oke, lanjut ke average latency-nya dalam millisecond. Jadi semakin rendah ini semakin bagus. Di M6G Graviton 2 average latensinya itu adalah 68 millisecond. Artinya kurang lebih setiap query itu dijalankan selama 68 millisecond. Di M7G Graviton 3 itu 59 millisecond. Yang artinya dalam 59 millisecond dia menyelesaikan satu query. Dan M8G Graviton 4 dia 48 millisecond dalam menyelesaikan satu query. Sekali lagi tetap unggul M8G Graviton 4 tentu karena ini generasi yang terbaru, mungkin kalian akan bilang begitu. Dan di sini kalau secara komparasi persentasenya latensinya berkurang 19% yang M8G dibanding dengan M7G dan dibanding dengan M6G ini berkurang 29% latensinya. Oke, sekarang kita akan bahas dari sisi price performance analisisnya. Setelah kita lihat memang Graviton 4 itu pasti lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya M6G dan juga M7G. Tapi M8G apakah lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya? Kita akan cek di sini. Oke, masuk ke price performance analysis. Sekarang kita lihat dulu cost dari family instance-nya masing-masing di region and Virginia. Untuk M6G X Large itu monthly-nya itu 232,14 USD. Di M7G dia 246,01 USD. Dan di M8G itu 245,28 USD. Oke, ada hal menarik di sini kita lihat. M7G dibanding M6G, M7G lebih mahal dibanding M6G. Tapi M8G dibanding dengan M7G, M8G lebih murah dibanding M7G. Walaupun itu kalau kita lihat dari hourly cost-nya 0,342 ke 0,341. Hanya 0,001 dolar perbedaannya antara M8G dan M7G. Di sini aja kita lihat bahwa ketika kita mengupgrade versi Gravitonnya dari Graviton 3 ke Graviton 4, kita dapat lebih murah lagi. Tapi 0,001 kecil banget. Belum selesai sampai di situ. Ada satu yang dilakukan untuk melakukan cost analisisnya, bukan berdasarkan harga instance family-nya, tapi kita akan menghitung queries dalam jutaan per dolar. Jadi kita menghitung untuk kita bisa apple to apple, untuk bisa compare-nya lebih adil, kita hitungnya queries million per dolar. Jadi dalam $1 dengan mengeluarkan $1 berapa banyak query yang bisa diproses gitu. Nah, kalau di sini kita lihat di M6G Graviton 2 dia 326 juta query yang diproses dalam $1. M7G 354 juta query per dolar dan M8G 436 juta query per dolar. Yang artinya pasti lebih untung di M8G karena kenapa? Dengan kita mengeluarkan $1 itu bisa memproses 436 juta query. Sebenarnya ini perhitungannya seperti apa sih? Kenapa bisa keluar 326 juta per dolar atau 354 juta per dolar ataupun 436 juta per dolar? Oke, kita akan mulai perhitungannya di sini. Oke, jadi kita akan mulai perhitungannya bagaimana menghasilkan angka yang seperti di grafik sebelumnya, query million per dolar. Jadi kita misalkan di M8G ya. Kita menggunakan Instance Family M8G, itu tadi grafik sebelumnya itu ada query per second. Untuk M8G itu 41.309 query yang bisa diproses dalam 1 detik. Kemudian kita tadi di M8G itu ada instance per hour-nya, cost instance per hour-nya itu 0,341 dolar. Oleh karena itu kita coba cari query per hour-nya berapa. Di sini gampang aja, 41.000
41.309 dikali dengan 3.600 detik dalam 1 jam. Yaitu totalnya ada 148.712.400. Ini query per hournya. Dalam 1 jam berapa banyak query yang bisa diproses. Kemudian tinggal cari per dolarnya berapa query nih yang bisa diproses. Per $1 berarti hitungannya 148.712.400 dibagi saja dengan 0,341 cost per hournya. Jadi didapati angka 436.106.744. Jadi 436 juta. Sama seperti di grafik sebelumnya, query millions per dollar ada 436 juta. Ini di M8G. Jadi seperti itu perhitungannya untuk mendapatkan queries million per dolar. Oke teman-teman semua, jadi dari hasil pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bagaimana kalau teman-teman mengupgrade Instant Family teman-teman dari M6G ke M7G ataupun ke M8G, kalian bisa mendapatkan performance yang lebih optimal, lebih baik, dan juga cost yang lebih baik. Karena di grafik yang terakhir kita lihat tadi, per dolarnya dengan $1 di M6G, kalian cuma bisa memproses 326 juta query. Di M7G, kalian bisa memproses 354 query. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan tadi kita bisa simpulkan bagaimana kalian mau mengoptimize cost dan juga menaikkan performance. Oke teman-teman semuanya, dari hasil pembahasan tadi kita bisa simpulkan bagaimana kalau kalian mengupgrade Instant Family kalian dari M6G ke M7G atau M7G ke M8G, kalian bisa mendapatkan performance yang lebih baik dengan cost yang murah. Dengan grafik yang terakhir yang kita lihat bahwa per dolar query million, yang artinya dengan $1 kalian bisa memproses berapa query, kita bisa lihat di M8G dengan $1 saja kita bisa mendapatkan 436 juta query. Kurang lebih 34% lebih banyak dibandingkan M6G. Sama seperti ini teman-teman. Kalian punya 1000 ini bisa kalian belikan 2 gorengan, 4 gorengan, ataupun 6 gorengan. Pasti lebih untung dengan 1000 ini kalian mendapatkan 6 gorengan, betul? Jadi teman-teman semuanya, untuk mengoptimize cost, kalian tidak perlu mengurangi performance. Untuk menaikkan performance, kalian tidak perlu menaikkan cost yang tinggi. Karena dari hasil pembahasan tadi menunjukkan performance-nya naik, cost-nya rendah. Oke teman-teman, sekian pembahasan perbandingan hasil benchmark 3 prosesor Graviton. Semoga video ini bermanfaat. Di tengah kondisi seperti ini, kalian bisa mengoptimize cost di AWS Cloud kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada topik-topik yang pengen dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. Bye.